Ekspresi Hani tenggelam. Dia nggak mau membuang-buang waktu atau nafas untuk bicara, dan langsung mengirimkan pita tembaga yang telah dia siapkan. Dengan kilatan cahaya warna-warni, mereka menghilang tanpa jejak. Muncul kembali hanya beberapa saat kemudian untuk menahan leher dan anggota tubuh Master Tulang. Membatasi, Hani mencengkram tangannya dalam gerakan mantra dan mengirim perintah ke harta karun kuno. Kelima pita tembaga itu tiba-tiba mengencang dan terkunci erat pada anggota tubuh Master Tulang. Master Tulang mengungkapkan rasa sakit pada genggaman harta kuno, tetapi ekspresi mengejek segera muncul di wajahnya. Hehe, meskipun 5 pita elemen adalah harta sihir kuno yang agak terkenal, itu sama sekali nggak berguna pada siapapun yang memiliki akar spiritual yang bermutasi, dan mereka yang memiliki kultivasi jauh lebih besar daripada pengguna atau kultivator yang telah menjadi hantu seperti saya. Dia kemudian mengangkat tangannya tanpa halangan sedikit pun dan menampar bola cahaya di depannya. Bola itu berkilau dan retak terbuka dalam semburan besar api biru yang berkibar. Pita panjang api biru melesat keluar dari bola itu dan dengan lembut menyapu melewati tungkai dan leher Master Tulang, mengembunkan lapisan es tebal pada pita tembaga yang terkunci rapat. Setelah itu, tubuh Master Tulang mengalami serangkaian putaran dan distorsi yang tak terbayangkan. Dengan rentetan dentingan yang renyah, pita tembaga yang membeku itu kemudian jatuh ke tanah. Hati Hani jatuh tanpa pikir panjang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan 9 pedang biru kecil. Mereka bergabung menjadi satu pedang besar di udara sebelum membelah dengan kejam ke arah Master Tulang. Wajah Master Tulang menjadi tegas saat melihat itu. Dia mengangkat bola cahaya di tangannya, menyebabkan semburan besar api biru es. Semburan api berubah menjadi naga es tembus pandang 5 cakar, yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dingin. Dia menggunakan 2 cakar depannya untuk memblokir pedang biru besar itu dan dengan kejam mengeluarkan napas api biru ke pedang. Setelah hanya beberapa saat, kecemerlangan pedang besar itu sangat redup dan lapisan tipis es transparan mulai terbentuk di permukaan pedang, membuat gerakan pedang menjadi lamban. Dengan raungan guntur, beberapa busur petir emas ditembakkan dari pedang, menghantam tubuh naga es dengan keras. Naga itu terlempar ke belakang, membebaskan pedang besar itu dari kekangannya untuk saat ini. Kamu masih ingin lari? Set pedang bambu petir emas Anda seharusnya nggak memiliki banyak petir penakluk iblis yang tersisa. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa mempertahankannya. Master Tulang dengan sinis menyeringai dan menunjuk ke naga es, menyebabkannya menyerang pedang Hani sekali lagi. Hati Hani bergerak. Meskipun Master Tulang tampak nggak khawatir, dia samar-samar bisa melihat bahwa Master Tulang memiliki rasa takut terhadap petir penakluk iblis. Mengikuti alur pemikiran itu, Hani meluncurkan segel sihir ke arah pedang besar itu. Dia kemudian menunjuk ke arah pedang dan memerintahkannya untuk berayun kuat menjadi kabur, membentuk salinan identik dari pedang besar itu. Ini adalah teknik pedang bayangan hantu dari seni pedang inti biru. Kedua pedang itu secara bersamaan melepaskan aliran petir emas samar yang padat. Satu ditujukan ke naga es, sedangkan yang lain menargetkan Master Tulang. Master Tulang berteriak dengan takjub. Dia tercengang. Nggak hanya Hani masih memiliki kekuatan untuk melepaskan petir penakluk iblis yang begitu kuat, dia juga mampu menciptakan pedang besar lainnya. Namun keheranan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Master Tulang kemudian dengan tenang menampar bola cahaya itu, menyemburkan api biru lagi. Kali ini, api es bergetar beberapa kali, dan berubah menjadi perisai es berbentuk segitiga. Kabut biru yang dipancarkan dari permukaan perisai es memblokir petir penakluk iblis yang padat, mengakibatkan kebuntuan untuk sementara waktu. Alih-alih panik, Hani bersukacita melihat pemandangan itu. Meskipun petir penakluk iblis nggak dapat menahan ki api es surgawi, itu juga saling menguntungkan. Pemenang konflik adalah pihak yang memiliki kekuatan paling besar. Setelah memikirkan itu, Hani menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Jubah merah darah muncul di tubuhnya. Meskipun dia belum mencapai keadaan putus asa,
Dia pikir yang terbaik adalah bersiap untuk segala kemungkinan. Setelah itu, Hani buru-buru menggenggam kedua tangannya dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dengan gulungan guntur, bola petir emas samar muncul di tengah tangannya. Busur petir kecil terus-menerus muncul dari permukaannya. Bola petir itu tebalnya hanya beberapa inci. Tapi Hani nggak berhenti di situ. Memancarkan dengungan arus listrik, bola itu secara bertahap mengembang, tumbuh beberapa inci dalam sekejap mata. Master Tulang yang mengendalikan api es surgawi berencana untuk menyerang dua pedang biru besar, tapi wajahnya memucat karena nggak percaya saat melihat Hani masih bisa menghasilkan petir yang begitu besar. Berapa banyak pedang bambu petir emas yang dia miliki? Ketakutan melonjak dalam dirinya. Satu-satunya alasan dia menjadi bermusuhan dengan Hanli adalah karena dia percaya dia akan bisa membunuh Hanli tanpa banyak usaha, mengingat kekuatan yang mendalam dari api es surgawi yang baru diperolehnya. Meskipun dia belum memurnikannya menjadi api asura suci dan hampir nggak bisa mengendalikannya. Master Tulang tahu bahwa petir penakluk iblis mampu memblokir ki dingin dari api es surgawi, dan Hanli memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Tapi dia nggak menyangka dia nggak bisa membunuh Hanli setelah sekian lama. Master Tulang menilai bahwa Hanli seharusnya sudah menghabiskan sebagian besar petir penakluk iblisnya untuk menghadapi penyergapan sebelumnya saat mereka menangkap Nankel Spirit Ginseng. Seharusnya Hanli nggak bisa memblokir api es surgawi miliknya. Lagi pula, nggak ada cukup bambu petir emas di dunia untuk membuat banyak harta ajaib darinya. Itulah mengapa Master Tulang merasa nggak percaya pada jumlah pedang bambu petir emas yang dimiliki Hanli. Petir penakluk iblis adalah sesuatu yang jarang digunakan, karena butuh beberapa waktu untuk pulih. Karena Hanli seharusnya nggak memiliki banyak petir penakluk iblis sebagai cadangan, Master Tulang mengambil kesempatan untuk melenyapkannya. Meskipun dia merasa sangat membenci murid pengkhianatnya Zenithine, ambisinya melonjak setelah dia memperoleh api es surgawi. Selama dia memurnikan api es surgawi menjadi api asura suci, itu mungkin baginya untuk menjadi penguasa laut bintang tersebar. Karena petir penakluk iblis adalah kutukan bagi para kultivator jalan hantu seperti dirinya, Hanli pemilik pedang bambu petir emas menjadi target eliminasi pertamanya. Dan kemudian dengan bantuan Manhusi, dia akan bisa dengan mudah memusnahkan Zenithine. Aliran petir yang kuat yang dilepaskan Hanli dari kedua pedangnya sudah cukup untuk mengejutkan Master Tulang. Adapun kemunculan bulatan besar petir emas di tangan Hanli itu membuatnya tercengang. Ini sepenuhnya di luar perkiraannya. Seorang kultivator formasi inti belaka bisa memiliki harta bambu petir emas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Master Tulang merasakan penyesalan bersama dengan rasa kaget dan ketidakpercayaan. Berapa banyak harta ajaib dari bambu petir emas yang sebenarnya dia miliki. Keraguan yang berputar-putar dan gak dapat dijelaskan ini membentuk beban yang sangat besar di hatinya. Saat Master Tulang menatap dengan keheranan, bola petir di tangan Hanli tumbuh menjadi sekitar 1 meter. Dan sekarang melayang 1 meter di atas kepalanya. Arus listrik yang memakakan telinga bisa terdengar darinya. Master Tulang mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi wajahnya masih tetap pucat. Jumlah petir penakluk iblis sebelumnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Master Tulang dengan marah menggertakkan gigi dan berkata, "Bagus, baik sekali. Meskipun saya nggak tahu bagaimana Anda berhasil memperoleh begitu banyak harta sihir bambu petir emas, Anda ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan semua kultivator jalan hantu pada hari mereka menjadi milik Anda. Hari ini, saya akan meminta Anda menyaksikan kekuatan api asura suci jalan hantu." Udah terlambat baginya untuk mundur, jadi dia bersiap untuk menggabungkan 3 energi untuk menciptakan api asura suci yang legendaris. Dia berharap nyala api akan mampu menerobos petir iblis Hanli dalam satu serangan. Tentu saja, menciptakan api suci secara paksa dalam waktu sesingkat itu sangatlah berbahaya. Kemungkinan serangan balik bisa terjadi kapan saja, tapi Master Tulang saat ini nggak punya pilihan.
Walaupun dia memiliki metode lain untuk perlahan-lahan mengurangi kekuatan surgawi Hanli, dia nggak punya waktu untuk menggunakannya. Itu akan memungkinkan Hanli melarikan diri, atau menyebabkan penundaan yang cukup bagi yang lain untuk kembali. Akibatnya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan memutar tangannya mengiringi bola cahaya. Garis-garis dari segala macam segel sihir terus-menerus terbang ke dalamnya. Pada saat itu, bola cahaya itu tampak hidup. Api biru di tengahnya mulai dengan cepat berputar saat kulit terluar dari api yin jiwa yang mendalam dan petir hitam penakluk iblis berputar ke arah yang berlawanan. Sesaat kemudian, seluruh bola melepaskan pancaran yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, bara api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dari api yang sangat dingin, dengan liar bergegas menuju Hanli dengan kecepatan luar biasa. Setelah beberapa saat terkejut, wajah Hanli menjadi kaku. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang api Asura Suci ini sebelumnya, dia tahu itu nggak akan kalah kuat dari api es surgawi. Dengan ekspresi serius, Hanli berhenti menuangkan lebih banyak petir ke dalam bola besar itu dan menggunakan jarinya untuk dengan cepat membentuk banyak gerakan mantra. Saat dia mulai menggumamkan mantra, bola petir emas mulai meregang, berubah menjadi jaring petir di sekelilingnya. Segera setelah itu, bara api abu-abu dengan kejam menyambar petir emas. Dalam sekejap, cahaya emas dan api putih saling terkait, melepaskan gulungan guntur dan peluit yang melengking. Ekspresi Hanli menjadi nggak sedap dipandang. Jaring petir di sekitar Hanli telah menghentikan api abu-abu untuk saat ini. Tapi tampaknya nggak ada yang nggak bisa dibakar oleh api. Petir telah dibakar, mengubah jaring petir menjadi sangkar api abu-abu, menjebak Hanli di dalamnya. Sekarang, dia bahkan nggak bisa melarikan diri jika dia mau. Tapi yang lebih mengkhawatirkan Hanli adalah ketika api abu-abu terbakar di jaring petir emas, dia perlahan bisa merasakan petir yang terkandung di dalam tubuhnya. Perlahan-lahan layu, sifat api yang membusuk, memberi api Asura Suci keuntungan luar biasa. Master Tulang menghela nafas lega. Dia merasa yakin bahwa Hanli nggak memiliki cara untuk membebaskan diri dari penjara api abu-abu. Berdasarkan legenda api, Master Tulang percaya bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir yang terperangkap olehnya harus sangat merusak origin ki mereka untuk melarikan diri dengan teknik rahasia. Begitu dia memperbaiki api asuranya dan mengembalikan kultivasi aslinya ke tahap jiwa yang baru lahir, dia yakin bahwa itu akan mungkin baginya untuk menguasai setengah dari laut bintang tersebar. Dengan pemikiran itu, Master Tulang membiarkan imajinasinya menjadi liar. Di matanya, Hanli sudah menjadi orang mati. Situasinya menjadi semakin mengerikan. Saat jaring emas petir menyusut di ambang kehancuran, Hanli tanpa ekspresi merentangkan telapak tangannya dan menembakkan busur petir emas ke arah jaring. Aliran petir emas yang tampaknya tak berujung dari telapak tangan Hanli bergabung dengan jaring, menyebabkan jaring yang layu segera berkembang dengan cerah sekali lagi. Nggak hanya itu dikembalikan ke ukuran aslinya, tetapi itu juga mulai secara mengejutkan meluncurkan badai petir yang tak berujung melawan api abu-abu di sekitarnya, mendorong kembali api dengan kekuatan besar. Mata Master Tulang melebar dan dia hampir melompat. Dia sekarang benar-benar mengerti apa artinya keinginan surga untuk menggulingkan manusia. Jumlah gak masuk akal dari petir penakluk iblis di tubuh Hanli mendatangkan malapetaka pada saraf Master Tulang. Meskipun api Asura Suci adalah eksistensi yang setingkat di atas petir penakluk iblis, tapi terlalu banyak petir, nggak pasti siapa yang akan menang. Master Tulang memelototi Hanli, seolah-olah dia sedang melihat monster. Sekali lagi, pikirannya diganggu oleh keraguan. Berapa banyak harta sihir bambu petir emas yang disimpan Hanli di tubuh kecilnya itu? Apakah mungkin pasokan petir penakluk iblis miliknya nggak terbatas? Saat pikiran itu memasuki pikirannya, Master Tulang dengan keras menggigit ujung lidahnya. Dengan rasa sakit yang tajam dan rasa darah, dia berhasil mendapatkan kembali kejernihan pikirannya.
Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menepis pemikiran aneh seperti itu. Petir penakluk iblis dalam jumlah tak terbatas, itu jelas tidak mungkin. Dia hanya nggak yakin tentang jumlah petir Hanli. Namun, Master Tulang yakin bahwa dengan beberapa semburan petir lagi, Hanli pasti akan mengering. Ketika itu terjadi, dia akan dapat dengan mudah membunuh Hanli dan mengambil banyak harta sihir bambu petir emas untuk dirinya sendiri. Dengan pemikiran itu, Master Tulang membangkitkan semangatnya dan menatap tajam ke arah Hanli dengan keserakahan mengangkat bola cahayanya di atas kepalanya. Sebelumnya, Master Tulang hanya memurnikan kurang dari setengah dari api surgawi menjadi api Asura Suci untuk mengurangi kemungkinan serangan balik. Tapi tampaknya itu nggak akan cukup untuk membunuh Hanli karena dia masih memiliki cadangan petir penakluk iblis. Untuk membunuh Hanli dalam satu gerakan, dia harus memurnikan semua api surgawi yang tersisa. Dia kemudian menganggukkan kepalanya untuk menyetujui pikirannya dan membentuk gerakan mantra sekali lagi. Bola cahaya dengan cepat berputar bersinar sekali lagi dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ketika Hanli melihat itu, hatinya menjadi dingin. Itu seperti yang Master Tulang duga. Penggunaan petir penakluk iblis yang terus-menerus oleh Hanli telah meninggalkannya di ambang kelelahan. Setelah melihat Master Tulang akan meluncurkan serangan lain dengan api Asura Suci, Hanli merenungkan apakah petir penakluk iblis yang tersisa akan cukup untuk membebaskan dirinya. Satu-satunya pilihan adalah menerobos kandang api dan melarikan diri. Bagaimanapun, gak peduli seberapa kuat api Asura Suci itu, kekuatan mereka gak berarti apa-apa jika gak dapat terhubung. Dengan pemikiran itu, Hanli mengambil keputusan. Dia melepaskan petir penakluk iblis yang tersisa dalam satu ledakan instan, menembakkan dua petir setebal lengan dari tangannya ke jaring. Jaring petir emas dengan cepat bergoyang dengan gulungan guntur yang teredam sebelum meledak dalam semburan cahaya keemasan. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya mendorong kembali beberapa api abu-abu yang tersisa menjauh. Pada saat itu, tubuh Hanli berkedip beberapa kali dan muncul kembali sekitar 10 meter. Pada saat itu, Hanli diliputi ketakutan. Dia takut jika dia nggak berhati-hati, dia akan membuat kontak dengan nyala api abu-abu, sesuatu yang terbukti sangat mematikan. Tapi sekarang, setelah dia berhasil melewati penghalang api Asura Suci, dia menggunakan jubahnya tanpa ragu-ragu. Dengan kilatan cahaya merah darah, dia mulai melayang dari tanah. Dia sudah memutuskan untuk menembak lurus ke arah tangga batu, dan pedang bambu awannya menerobos penghalang, memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan bersih. Master Tulang menebak apa yang diinginkan Hanli dan segera menjadi cemas. Dia segera meningkatkan kekuatan sihirnya ke dalam bola cahaya dan mempercepat transformasinya. Dengan gemuruh besar, seluruh bola cahaya itu dibakar dengan api abu-abu. Seolah-olah itu seluruhnya terbuat dari api Asura Suci. Namun anehnya, bagian tengah bola tersebut masih memiliki bola kecil berwarna biru muda. Itu terus berkedip, tampak sangat tidak stabil. Master Tulang awalnya terkejut saat melihat itu, tapi dia nggak menganggapnya serius. Karena kekuatan sihirnya saat ini masih kurang, nggak terlalu mengkhawatirkan jika transformasinya nggak lengkap. Dia saat ini fokus pada pelarian Hanli yang akan segera terjadi dan harus menghentikannya sekarang. Master Tulang dengan ringan memberi isyarat ke bola api abu-abu. Bola api itu bergetar ringan beberapa kali dan mulai mengikuti perintahnya untuk menyerang. Tapi transformasi mendadak telah terjadi. Sisa cahaya biru di dalam bola itu tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum pecah dari pusat bola. Bola itu tiba-tiba menjadi nggak rata dan terdistorsi, mengeluarkan peluit samar tapi menjerit darinya. Master Tulang sangat ketakutan dan dengan tergesa-gesa berusaha untuk mengontrol distorsi bola itu. Dia udah lama lupa bahwa api Asura Suci bukanlah sesuatu yang benar-benar dia sempurnakan. Dia hanya mampu memanipulasinya melalui bantuan kekuatan eksternal. Sekarang, setelah mengalami gangguan pada intinya yang pecah, bola api itu benar-benar nggak stabil dan lepas kendali dengan panik.
kekuatan sihirnya yang sedikit, nggak memiliki efek sedikit pun dalam mengendalikannya. Saat kepalanya dipenuhi keringat, bola api tiba-tiba berubah menjadi warna putih, hijau, dan hitam dan pecah di atas kepala Master Tulang, melepaskan bara api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Master Tulang menjadi pucat tanpa darah. Dia buru-buru mulai membalikkan tubuhnya tanpa berpikir, membentuk pusaran ki hitam dan hijau menuju bara dalam upaya untuk menahannya. Detik berikutnya, petir hitam seperti panah melesat ke arah bola yang pecah dalam upaya untuk menyelamatkan nyawa Master Tulang. Meskipun pusaran ki hantu tampak sombong, mereka meleleh menjadi ketiadaan saat menyentuh bara api abu-abu tanpa efek. Meskipun bara api nggak jatuh dengan kecepatan tinggi, mereka tersebar luas dalam jarak yang sangat jauh dan melayang dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dia masih bisa lari dari mereka meski nyaris. Ketika Hanli menyaksikan pembalikan ini, dia segera berubah pikiran. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menembakkan 10 garis cahaya pedang biru dari ujung jarinya dan memblokir jalan pelarian Master Tulang. Master Tulang mengutuk dalam hati dengan ketakutan dan kemarahan. Dia terlalu sibuk pada saat ini untuk mengelak. Dia hanya bisa menyilangkan tangan di depannya dengan gigi terkatup dan memancarkan lapisan tipis ki hijau sebelum maju ke depan. Tepat sebelum seberkas cahaya biru menghantamnya, dia menembakkan seberkas cahaya hitam dari mulutnya. Harta ajaibnya, panah bambu petir emas. Setelah menghantam cahaya biru langit beruntun kelima, dia terlempar ke samping. Adapun sisa pukulan pedang, Master Tulang langsung menerimanya dengan lengannya. 5 ledakan teredam terdengar. Master Tulang jelas meremehkan kekuatan cahaya pedang biru milik Hanli. Meskipun dia berhasil mengusir 4 garis pertama cahaya pedang biru, serangan terakhir telah menembus ki hijaunya dan mengenai tubuh aslinya, mendorongnya mundur beberapa langkah. Pada saat itu, pikiran Master Tulang membeku ketakutan. Dengan wajah panik, dia buru-buru mengambil sesuatu dari jubahnya. Tapi sebelum itu terjadi, bara api kelabu yang sangat kecil dan samar telah mendarat di bahunya. Wos, api abu-abu menyala dengan liar. Tanpa gerakan sedikit pun, tubuh Master Tulang menyerah pada api, nggak menyisakan apapun selain abu yang melayang di belakang. Hanli merasakan darahnya menjadi dingin dan wajahnya gemetar saat menyaksikan keganasan api Asura. Setelah api abu-abu membakar Master Tulang, mereka mengembun menjadi bara api yang halus dan terbang. Untuk beberapa alasan yang gak diketahui, kematian Master Tulang telah menyebabkan transformasi aneh di api Asura. Semua bara abu-abu secara bersamaan melepaskan benang ki hijau tua bersama dengan percikan petir hitam, mengubah bara api menjadi biru dalam sekejap. Bara api tampaknya telah kembali ke bentuk aslinya sebagai api es surgawi. Hanli tiba-tiba merasakan lingkungannya tertekan karena udara dipenuhi ki glasial biru. Ki glasial mulai menutupi tanah dengan lapisan es tipis, menyebar ke seluruh area di dalam penghalang cahaya. Hanli menjadi pucat karena ketakutan pada serangan tiba-tiba dari dingin. Kekuatan spiritual mengalir dengan liar ke dalam lambang badak putih, memancarkan cahaya putih menyengat yang mengusir ki dingin menyelimuti tubuh Hanli. Tampaknya kemampuan sebenarnya dari api es surgawi hanya ditampilkan setelah Master Tulang kehilangan kendali. Dalam waktu singkat, seluruh permukaan altar batu telah tertutup lapisan es, penghalang cahaya putih Hanli. Nyaris nggak berhasil melindunginya, tetapi itu menguras kekuatan sihirnya secara besar-besaran, menyebabkan dia mengutuk dengan pahit. Hanli sekarang mengerti bahwa api es surgawi dari Master Tulang melemah karena kultivasinya yang rendah atau kurangnya waktu untuk memperbaikinya. Seandainya Master Tulang menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari api es surgawi yang menakutkan ini, Master Tulang akan mampu membunuhnya beberapa kali tanpa perlu memurnikan api Asura Suci. Selain itu, kemungkinan kekuatan sebenarnya dari api Asura Suci juga belum ditampilkan. Mungkin kekuatannya hanya mencapai 1/10 dari potensinya. Saat pikiran yang mendominasi ini memasuki pikirannya,
Hani hampir menyimpulkan seluruh kebenaran dari masalah ini. Terlepas dari itu, dia nggak akan membiarkan dirinya dengan bodohnya menemui ajalnya karena api es surgawi tanpa tuan setelah berusaha keras untuk melenyapkan master tulang. Pada saat itu, dia menggertakkan giginya dan meraih kantong makhluk roh di pinggangnya. Dia akan melepaskan kumbang pemakan emas dan melihat apakah mereka dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup atau tidak. Kumbang pemakan emas yang masih belum dewasa pasti nggak bisa menahan hawa dingin yang menakutkan. Tetapi Hani nggak memiliki banyak pilihan tersisa untuk mempertahankan hidupnya. Telapak tangan Hani bergerak dan tepat ketika dia akan membukakan makhluk roh, perubahan tiba-tiba terjadi. Bara api biru yang mengambang di seluruh ruangan tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum mengeluarkan suara dering yang jelas. Mereka sepertinya telah menerima semacam perintah dan mulai menembak ke arah langit, mengembun menjadi satu bentuk padat. Sesaat kemudian, bola cahaya biru bersinar muncul di langit. Segera setelah mutiara es biru seukuran kepalan tangan muncul, hawa dingin yang luar biasa di dalam altar batu langsung menghilang, seolah-olah nggak pernah ada di sana. Setelah membuka kantong makhluk rohnya di tengah jalan, Hani tercengang. Tetapi dia segera mendapati dirinya kewalahan dengan kejutan yang menyenangkan. Terlepas dari transformasi aneh apa yang dialami oleh api es surgawi, dia sekarang bisa dengan aman melarikan diri. Pada saat itu, mutiara es biru perlahan melayang turun dari langit dan berhenti di depan Hanli. Hanli memandang mutiara es dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa pemikiran, dia mengulurkan tangannya dan menembakkan petir yang tersisa ke arahnya. Setelah berputar sejenak di sekitar mutiara es, mutiara telah ditahan dan dengan patuh memasuki kendali petir tanpa kejutan lebih lanjut. Ekspresi Hani menjadi serius. Dia nggak berani terlalu percaya diri dan dengan hati-hati mencentikan pergelangan tangannya, membuat kilat emas perlahan menarik mutiara es ke arahnya. Dia menghentikan mutiara sekitar 1 kaki darinya dan melihatnya dengan gentar. Dengan tangannya yang tertutup rapat oleh cahaya biru, dia dengan hati-hati meraihnya. Meskipun tangannya masih tertutup esensi sejati yang pekat, Hanli bisa merasakan sedikit kedinginan melalui itu. Tampaknya setelah api es surgawi mengembun menjadi mutiara ini, ki glasialnya telah sepenuhnya disegel. Karena itu, Hanli menghela nafas lega dan menyebarkan cahaya di sekitar tangannya. Dia meraih mutiara dengan 3 jari dan memeriksanya dengan cermat. Bagian luar mutiara biru adalah kristal biru solid, sedangkan bagian dalamnya terdiri dari nyala api. Hanli ragu-ragu sejenak. Mutiara es surgawi ini adalah harta karun yang jarang. Jika pernah muncul di dunia ini, itu bisa dianggap sebagai harta karun yang bahkan lebih berharga daripada kuali surgawi. Meskipun dia nggak tahu bagaimana mutiara api es ini dapat dimurnikan atau digunakan, itu adalah sesuatu yang sama sekali nggak bisa dia sia-siakan. Setelah menyaksikan keganasan api iblis matahari biru dan api mayat surgawi, Hanli mendapati dirinya menginginkan api yang kuat untuk dirinya sendiri. Dan kekuatan api es surgawi bahkan lebih besar dari api sebelumnya yang pernah dia saksikan. Dengan ini, dia akan dapat memenuhi keinginan panjangnya untuk memiliki beberapa api yang benar-benar ganas. Meskipun mencoba untuk menggunakan dan memperolehnya memiliki tingkat bahaya tertentu, Hani lebih dari bersedia untuk mengambil resiko. Dengan pemikiran itu, Hanli menembakkan percikan petir emas dan membungkus mutiara es dengan lapisan petir berturut-turut. Sesaat kemudian, dia memegang mutiara yang dibalut petir di tangannya, sementara percikan petir sesekali keluar dari bola. Hasilnya membuat pikiran Hanli tenang. Jika mutiara es itu pecah sekali lagi, penutup petir penakluk iblis akan bisa memberinya cukup waktu untuk merebut kendali atasnya. Setelah baru aja bertarung melawan api ini, dia benar-benar yakin bahwa petir penakluk iblis dapat menahannya jika perlu. Nggak akan ada rasa takut akan reaksi tiba-tiba.
Namun, dia sekarang benar-benar menghabiskan cadangan petir penakluk iblis di dalam tubuhnya. Bahkan gak ada percikan yang tersisa. Tapi Hanli gak peduli dan memasukkan mutiara ke dalam kotak giok persegi dan menyimpannya dengan benar. Pada saat itulah Hanli akhirnya sempat mengambil nafas dan segera terbang ke altar. Dia menempatkan laba-laba giok darah miliknya yang kelelahan ke dalam kantong makhluk rohnya. Adapun mayat laba-laba halus sudah lama berhenti bergerak. Hanli berhenti ketika dia tiba di tempat master tulang binasa. Dengan ekspresi heran, dia melambaikan tangannya. Sebuah benda yang samar-samar bersinar dengan cahaya putih terbang ke tangannya dari dalam abu. Ternyata itu adalah permata putih sempurna yang panjangnya beberapa inci. Setelah mengukurnya sejenak, dia mengenalinya sebagai tulang rusuk master tulang. Hanli cukup kagum menemukan bahwa itu sama sekali nggak terluka oleh api Asura Suci. Ketika dia pertama kali melihatnya di dalam penjara master tulang, tulang rusuknya berisi peta balai surgawi. Mungkinkah tulang rusuk ini menyimpan barang-barang lain juga? Setelah berpikir lebih jauh, Hanli memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Sekarang bukan waktunya untuk memeriksa rampasan karena pelarian dan kelangsungan hidupnya adalah masalah yang jauh lebih mendesak. Saat Hanli sedang menuju tangga, dia secara tak terduga menemukan panah hijau zamrud yang gak aktif di tanah. Hanli mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menyapu harta itu ke dalam genggamannya dengan seberkas cahaya biru. Setelah pemeriksaan biasa, Hanli menempatkan panah ke dalam tasnya. Tetapi dering aneh kemudian tiba-tiba terdengar keluar dari dalam kantong makhluk rohnya. Hati Hanli bergerak, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Setelah mengerutkan kening dengan beberapa pertimbangan, dia tiba-tiba menampar kantong penyimpanannya. Seberkas cahaya berputar di sekelilingnya sebelum mengungkapkan dirinya sebagai binatang jiwa yang menangis. Hanli membuka mulutnya dan memuntahkan mutiara abu-abu yang digunakan untuk mengendalikannya, mutiara jiwa yang menangis. Ketika Yuan Yao menyerahkan binatang ini kepadanya, Hanli menemukan sesuatu yang cukup aneh. Akibatnya, dia nggak memurnikan mutiara jiwa yang menangis. Namun, itu masih merupakan masalah yang mudah untuk menghapus rasa spiritualnya yang tersisa dari mutiara dan menggunakannya untuk mengendalikan binatang jiwa yang menangis. Saat dia memegang mutiara jiwa menangis, dia menatap panah kecil berwarna hijau zamrud dan tiba-tiba membuka mulutnya. Bola api inti biru menyelimuti panah dan mulai perlahan-lahan memperbaikinya. Pada awalnya, panah itu nggak menunjukkan reaksi sedikit pun, seolah-olah itu benar-benar mati. Kilatan dingin kemudian melintas di mata Hanli. Setelah menjilat bibirnya, dia melemparkan panah ke udara dan memberi perintah kepada binatang jiwa yang menangis. Binatang itu tiba-tiba mendengus dan menembakkan kabut kuning menyelimuti anak panah kecil itu. Anak panah kecil itu awalnya diam, tetapi setelah melihat kabut kuning, itu berkedip dengan cahaya hijau beberapa kali, menyelimuti dirinya dalam seberkas sinar hijau disertai dengan peluit tajam. Anak panah itu kemudian melesat langsung ke arah tangga batu, seolah-olah sangat takut dengan kabut kuning.